Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kajian kita pada hari Kamis malam di Geraha Mualaf, channel kesayangan kita. Bersama narasumber seperti biasa Bapak Menahem Ali. Tidak lupa kami menyapa para pemirsa, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah tema, yaitu Yohanes dan Yesus sebagai add-on atau kurios dalam Al-Quran dan Bible. Ya, baik, kita tampilkan Bapak Menahem Ali. Assalamualaikum Pak Ali, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. meskipun cuaca sangat dingin juga di sini. Ya, saya juga agak dingin nih Pak. Baik, para pemirsa, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, tidak lupa saya ingin mengingatkan pada para pemirsa yang ingin menyisihkan rezekinya sebagai zakat, sedekah, infak, bahkan wakaf ya di tanah yang sedang dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, bisa mentransfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di nomor rekening kode bank 451 11 88 88 99 95 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Ya, bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf, bisa mentransfer ke nomor tersebut dengan harga per meter perseginya adalah Rp250.000. Bukti transfer dapat dikonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga segala amal yang pemirsa berikan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan segera mempersilahkan Pak Ali untuk mulai kajian kita pada malam hari ini. Baik, Pak Ali, yang kita mau bahas ini Yohanes atau Nabi Yahya dan Yesus atau Isa Al-Masih ya Pak ya, dalam Al-Quran dan Bible ya Pak Ali ya. Ya, betul. Kita akan bahas dua tokoh besar yang hidup pada satu zaman, dan ini sangat penting untuk kita pahami dalam konteks kajian lintas agama, dan terutama kita berpijak pada Quran sebagai teks yang bisa dikatakan sebagai teks konfirmasi. Baik, Pak Ali mau memandang atau mengkaji masalah ini dari sisi mana Pak? Untuk pertama kali saya akan coba dari aspek kebahasaan, kemudian dari aspek historis, dan dua pembahasan ini saya akan kaji secara simultan dan saling terkait satu dengan yang lain. Dan kita akan coba untuk konfirmasi penggunaan istilah tersebut pada tokoh-tokoh yang lain dalam konteks sejarah yang berbeda, sebagaimana yang terekam dalam apa yang disebut sebagai Tanakh atau Torah, Nevi'im, Wekhetuvim. Baik Pak Ali, sepertinya menarik sekali juga nih Pak tema kita pada malam hari ini ya Pak ya. Mungkin supaya tidak membuat pemirsa penasaran nih Pak, kita mulai aja ya Pak ya. Saya langsung persiapkan mungkin yang Bapak perlukan nanti di dalam presentasi Pak. Silakan Pak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kajian malam ini saya kira kajian yang patut kita jadikan acuan, karena ini juga tema yang seringkali diperbincangkan dalam konteks lintas agama. Dan kita akan mulai dari teks Quran sebagai pijakan dasar. Saya kira Pak Dondi juga paham, sebab bagaimanapun juga acuan kita dalam mengkaji sesuatu tentu merujuk pada teks yang disebut Quran itu sendiri. Nah, untuk supaya mempersingkat waktu, kita akan coba
membahas apa yang termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran, yakni surah yang ketiga ayat 39. Jadi surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 39, itu menginformasikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau berkaitan dengan kabar gembira tentang kelahiran Yahya. Jadi kelahiran Yahya diberitakan dalam surah Ali Imran ini sebagai pembuka sebelum adanya berita yang disampaikan kepada manusia perempuan yang bernama Sayyidah Maryam. Jadi ayat 39 itu berita malaikat Tuhan kepada manusia laki-laki yang bernama Zakharia yang nanti akan melahirkan, istrinya akan melahirkan seorang putra yang bernama Yahya. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya, malaikat Tuhan juga memberikan informasi kepada manusia perempuan yang bernama Maryam bahwa dia nanti akan melahirkan seorang manusia laki-laki yang bernama Isa atau Yesus Kristus. Nah, pada ayat 39 ini patut menjadi kajian kita. Kalau dalam teks Arabnya itu bisa ditampilkan di layar. Ya, itu yang bahasa Ibrani-nya. Yang saya kutip di sini adalah bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Fanadathul malaikah, maka malaikat menyeru kepadanya, yakni menyeru kepada Zakharia. Wa huwa qaimun, dan dia Zakharia sedang berdiri. Yusalli fil mihrab, sedang menegakkan salat. Kalau dalam bahasa Arab ini yusalli, dia sedang menjalankan atau menegakkan salat di mana? Fil mihrab, di mihrab. Kemudian malaikat berkata kepada Zakharia, Annallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu, bi Yahya, yakni Yahya, musaddiqa, yang membenarkan, bi kalimatin minallah, kalimah dari Allah, wa sayyida, menggunakan ungkapan wa sayyida, dan seorang sayyid. Kalau bahasa Arabnya sayyida, kalau bahasa Indonesianya kita kenal istilah ini dengan sebutan sayyid. Apa makna sayyid? Ini menarik. Karena kalau dalam bahasa Arab disebut sayyid, dalam bahasa Quran juga disebut sayyid, sementara dalam bahasa Ibrani disebut Adon atau Adoni. Sementara dalam bahasa Yunani disebut Kurios. Jadi wasayyida, dan seorang sayyid atau seorang kurios atau seorang adon. Wahasura wa nabiyyam minas salihin, dan seorang nabi dari antara orang-orang yang saleh. Nah, kita kalau melihat teks Arabnya di situ, kita akan tahu bahwa ada pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa sebenarnya Yahya itu. Allah berkata dengan ungkapan Annallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu, bi Yahya, yakni kabar gembira tentang Yahya. Musaddiqa, orang yang sadik, bi kalimatin minallah, firman dari Allah, wasayyida, dan seorang tuan. Kalau disebut Tuhan juga boleh sebetulnya. Mungkin kaget juga ya Pak Dondi kalau saya sebut. Kalau saya terjemahkan Tuhan boleh juga kalau maksudnya adalah Tuan di atas Tuan. Disebut Tuhan.
Ya. Tuhan dalam tanda kutip, bukan sebagai yang disembah, tapi Ya. Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Hmm. wasayyidah, orang tuan, atau saudara kita menyebutnya Tuhan. Hasura, yang menahan diri, wa nabiyya, dan juga seorang nabi, minas sholihin, dari antara orang-orang yang saleh. Nah, ini yang bahasa Arabnya. Coba cek yang bahasa apa Ibraninya, Pak Dondi. Baik, sebentar Pak. Bahasa Ibraninya. Admin, tolong admin. Operator, tolong di share screen. Ya. Ya, ini teks. Teksnya ada nomor 3 di atas itu. Kemudian tertulis Ali Imran dalam huruf Ibrani. Dan di pojok bagian kiri itu ada tulisan Ali Imran. Artinya itu surah yang ketiga. Nama surahnya Ali Imran. Ada angka Arab di situ, yakni angka Arab 39. Ini saya ambil dari buku ini. Kelihatan enggak ya? Nah, kelihatan enggak ya? Hak Quran Hamaborah. Hak Quran Hamaborah. Al-Quranul Karim maksudnya. Hak Quran Hamaborah. Ini berarti Al-Quran yang penuh berkah, yang mulia, dan ini merupakan Al-Quran terbitan dari Israel. Tapi ini khusus untuk komunitas Yahudi yang sudah convert ke dalam agama Islam. Makanya kalau tadi tampilan, coba ditampilkan lagi. Tampilannya itu tanpa menggunakan tanda fathah, kasroh, dhammah. Tidak ada nikudot. Artinya memang ini diperuntukkan bagi mereka yang betul-betul sudah paham, sudah ngerti, sudah mahir dalam membaca teks Ibrani. Kalau biasanya kita tahu ada namanya teks Masora. Pak Dondi Tan saya kira sudah punya namanya Tanah yang versi Koren. Itu ada tanda bacanya, fathah, kasroh, dhammah. Nah, itu kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya itu nikudot. Kalau bahasa Arabnya disebut tanda syakal. Nah, syakal itu untuk membaca. Ini dibaca A, I, U, atau O, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita lihat teksnya ini. Ayat yang ke-39 dikatakan, Hamal akhim kar'ulu bi'udu omet hatabillah bebet hatabillah wa amrolo. Itu kalau diterjemahkan, Hamal akhim, malaikat kar'o menyerulah kepadanya, be'odo omat betevilla bebet hatevilla. Sedangkan yang disuruh tadi itu sedang tevilla. Dia tevilla di mana? Tevilla itu bahasa Ibraninya, kalau bahasa Arabnya yusolli. Tevillo, betevillo itu artinya sedang bertevila, atau bahasa Arabnya yusolli. Bebet hatevillo berarti di rumah sembahyang maksudnya. Jadi sembahyang di rumah sembahyang. Betevillo, bebet hatevillo, we amrolo. Kemudian dia berkata kepadanya. Jadi malaikat itu berkata kepadanya. Adonai, nah itu ada tulisan alef, lamet, lamet, he. Itu kalau bahasa Arabnya alif, lam, ha. Pak Donditan bisa cek di situ kan? Ada alef, lamet, he. Itu kalau Arabnya alif, lam, ha. Karena ini adalah teks Ibrani,
tradisi Ibrani, maka toto kromo orang Ibrani tidak bisa diucapkan nama itu secara terang-terangan. Tapi harus diganti dengan Adonai. Jadi kalau disebutkan Alef lamet lamet he, langsung dibaca Adonai mebasher lecha alben shemo. Jadi Adonai mebasher lecha alben shemo. Allah atau Tuhan atau Adonai atau Hashem mebasher, memberikan kabar gembira lecha kepadamu alben shemo, seorang putra, seorang laki-laki, washemo, dan namanya Yahya di situ. Atau dalam kurung di situ Yohanan. Jadi kalau yang setelah tanda kurung itu kan dalam kurung itu bacanya ben washemo. Artinya anak laki-laki namanya Yahya Yod Chet Yod Alef, itu dibaca Yahya. Kemudian dalam kurung lagi ada bacaan yakni Yohanan. Jadi Adonai mebasher lecha alben ushema Yahya, atau dalam kurung Yohanan. Asher yamet et devero shel Adonai. Nah, artinya yang Yahya atau Yohanan itu sebagai musaddiq, yang membenarkan apa ad-devro shel Adonai, di kalimatin minallah, firman Allah, wa yihye adon, dan dia akan menjadi adon. Itu ada huruf alef, dalet, vav, nun, sofit. Bisa dilihat Pak Dondi? Bisa? Iya Pak, bisa Pak. Jadi ada angka 38, itu baris pertama, setelah itu baris kedua. Nah, baris ketiga itu diawali dengan tanda kurung ya. Iya. Bunyinya Yohanan. Artinya Yohanan itu bahasa Ibraninya. Ya. Kalau Yahya itu bahasa Arabnya. Ya. Nah, bahasa Yunaninya Yohanes. Masih ingat Pak Dondi ya? Ya, masih dulu baca teks The Greek New Testament itu bahasa Greek, bahasa Yunani, tidak muncul kata Yahya, tidak muncul kata Yohanan. Kalau Yohanan itu pasti bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Greek itu Yohanes. Saya ulangi lagi, Adonai mebasher lecha alben ushemo Yahya dalam kurung Yohanan asher yomet et devero shel Adonai. Dia akan membenarkan firman Allah, dia firman Allah, yihye adon, dan dia akan menjadi adon. Adon, ini menarik. Kenapa bahasa Ibraninya disebut adon? Bahasa Arabnya tadi apa? Qurannya menyebut sayyidah. Ya. Ya, sayyidah. Kemudian wenemana mahanot hahayim. Jadi artinya itu betul-betul dia menjaga diri, menahan diri ya. Ini kalau bahasa Ibraninya mehanot. Mehanot itu sama dengan orang yang nazir. Nazir itu betul-betul kuat menjaga diri ya. Kemudian diteruskan Unevi, dan seorang nabi min hayashirim, dari antara orang-orang yang saleh. Catatan di sini Yahya atau Yohanan itu disebut adon. Yihye adon, dia akan menjadi seorang adon. Kemudian dia juga disebut unevi, dia seorang nabi ya. Jadi dia seorang adon, dia seorang nevi, artinya dia seorang Tuhan, kalau saya sebut Tuhan. Atau juga seorang nabi, ya. Atau disebut Tuhan juga boleh. Mau Tuhan, mau Tuhan, tergantung. Mau diterjemahkan apa terserah. Yang jelas di sini bahasa Arabnya sayyidah,
bahasa Ibraninya Adon, bahasa Yunaninya Kurios. Ya. Kemudian kita cek lagi yang apa itu perjanjian baru, tetapi coba cek dulu Pak Dondi. Iya, Pak. Di Lukas pasal berapa ya? Pasal 4 ya. Coba slide selanjutnya. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Seingat saya pasal 4 ya. Coba saya cek lagi ya. Lukas pasal Lukas pasal 1 ayat 43 ya, Pak? sorry, pasal 1 ya. Ayat 43. Iya. Bentar. Lukas. Pasal 1 ayat berapa tadi? 43, Pak. 3. Nah, itu yang ditampilkan di layar itu bahasa Ibrani. Nanti saudara-saudara bisa cek, termasuk Pak Dondi juga cek. Pasal 1 ayat 43 itu ada informasi bahwa Elizabeth atau Eliseva bahasa Ibraninya, sementara Elizabeth itu bahasa Yunani. Itu adalah istri dari Zakaria atau Zekaria. Ketika Elizabeth itu kedatangan seorang tamu manusia perempuan yang bernama Maria atau Maria, maka Elizabeth menyapa Maria dengan sebutan M. Adoni, ibu Tuhanku, kalau dalam terjemahan Indonesia. Ya, makanya tadi saya bilang Adon itu mau diterjemahkan Tuhan juga boleh, mau diterjemahkan Tuan juga boleh. Mana yang konsisten? Makanya ini kajian linguistik itu penting. Disebut M. Adoni, diterjemahkan ibu tuanku atau ibu Tuhanku. Kalau Yahya tadi disebut Tuhan atau Tuan, silakan saja. Ini kalau konsisten disebut ibu tuanku atau ibu Tuhanku. Ini nanti kita perbincangkan. Nah, kita cek yang bahasa Arabnya. Ini kebetulan saya punya Alkitab yang bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ini ada Arabnya. Ini ada Ibraninya ya. Ini ada Arabnya. Ini ada Arabnya. Kelihatan enggak? Kurang ke pinggir, Pak. Kurang ke pinggir. Ada aja ditutup dulu aja. Saya mau tampilkan. Tutup aja dulu. Iya, sebentar. Slide-nya tutup aja dulu. Nah, tuh. Kelihatan enggak? Ini Ibraninya. Ini Ibraninya, ya. Iya. Ini Arabnya. Oh iya, kelihatan, ya. Pak. Kelihatan, jadi Pak. Ini Arab, ini Ibrani. Ya. Nah, di sini bahasa Arabnya tertulis begini. Berapa tadi Pak Dondi? Lukas 1 ayat 43, Pak. 43. Arabnya berbunyi begini. Famin abna li hadza an ta'ti ummu sayyidi ilayya. Famin aina li hadza an ta'ti ummu sayyidi ilayya. Disebut ada ungkapan sayyidi, ummu sayyidi ilayya. Ibu tuanku kepada saya. Kalau bahasa Ibraninya, Umayyin li zot asher m adoni ba'a elai. Coba cek yang bahasa Indonesianya apa? Coba bahasa cek Indonesianya ya. Lukas 1:43 ya, Pak ya? Ya. Berbunyi demikian. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, coba stop di situ. Kalau Arabnya, famin aina li hadza anna ta'ti ummu sayyidi ilayya. Siapa sebenarnya aku? Famin aina li hadza. Siapa sebenarnya aku ini? An ta'ti ummu sayyidi ilayya. Sehingga ibu tuanku datang kepadaku. Itu bahasa Arabnya. Sementara kalau bahasa Ibraninya, Umayyin li zot. Siapa aku ini sebenarnya? Asher m adoni ba'a elai. Sehingga ibu tuanku datang kepadaku.
Jadi disebutkan M adoni. M imma itu bahasa Ibraninya ibu. Karena ini adalah gabungan dua kata, ibu tuanku atau ibu Tuhanku disebut M adoni. Dan dia mau menerjemahkan apa? Ibu Tuhanku atau ibu tuanku. Yang jelas, ini penting untuk dibahas secara linguistik. Tambah lagi, coba kita cek lagi, cek yang lain. Yohanes pasal 4 ya. Ya, sebentar Lihat Pak. lagi. Yohanes Yohanes 4:11 ya Pak ya? Oh ya. Yohanes 4:11. Kan sekarang lagi musim Pak Dendi membaca Alkitab dalam bahasa Arab ya kan? Oh iya Pak, saya juga Ya, punya nggak tuh Pak. apa-apa. Kita juga nggak apa-apa kan baca Alkitab bil-lughatil Arabiyyah, ya kan? Boleh saja kan? Iya. Kita kalau membaca Alkitab bahasa Arab juga boleh karena di situ disebutkan Sayyidi. Nah, coba lihat dalam Injil Yohanes pasal 4 tadi ya. Ya. Pasal 4 ayat berapa tadi? 11. 11 Pak. Nah, 11. kalau dikatakan begini. Qalat lahul mar'ah. Telah berkata kepadanya, yakni telah berkata kepadanya itu maksudnya kepada Isa atau kepada Yesus. Seorang perempuan maksudnya. Saya ulangi lagi. Qalat lahul mar'ah. Jadi seorang perempuan itu berkata kepadanya, kepada Isa, ya Sayyid. Dikatakan ya Sayyid. Bahasa Arabnya disebut ya Sayyid. Kalau Sayyid apa? Wahai Tuhanku atau wahai Tuanku. Tadi kalau menurut Quran Sayyidah. Kepada Yahya disebut Sayyid. Ya. Atau Kurios atau Adon. Sedangkan dalam teks Injil Yohanes bahasa Arab itu disebut ya Sayyid. Wahai Sayyid, wahai Tuan, wahai Tuhan, wahai Kurios. Maksudnya sama. Ya Sayyid, la dalau laka. Engkau tidak punya timba. Wal bi'r amiqah. Dan sumur ini amat dalam. Saya ulangi lagi, teksnya berbunyi, qalat lahul mar'ah, ya Sayyid, la dalau laka. Wal bi'r amiqah. Dikatakan, wahai tuanku, engkau tidak punya timba. Wal bi'ru amiqah. Dan sumur ini amat dalam. Sedangkan yang teks Ibraninya disebut Wetomer Elaif Haisha. Dan perempuan itu Tomer berkata Elaif kepadanya. Adoni, wahai tuanku, wahai Tuhanku, wahai Sayyidku, wahai Kuriosku. En lihakeli. Lis'afbo. Engkau tidak punya timba. WHBR amukka. Dan sumur ini dalam. Nah, ini menarik, bahasa Arabnya disebut apa? Wal bi'ru amiqah, bahasa Arabnya. Wal bi'ru amiqah itu maksudnya sumur ini begitu dalam. Bahasa Ibraninya WHBR amukah. WHBR amukah. Dan sumur ini amat dalam. Jadi Ibrani dengan Arab itu mirip ya. Kalau di Arabnya disebut bi'r amiqah, bahasa Ibraninya bi'r amuqa. Ada kemiripan. Nah, kalau kita lihat yang versi bahasa Indonesia, akan kita tahu terjemahannya diterjemahkan apa itu Tuhan atau Tuan di situ. Pak, ini saya tampilkan yang terjemahan bahasa Inggris sih Pak Ali. Ya, boleh. Yang bahasa Inggris sih jadi ser semua Pak. Yang bahasa Inggris semuanya menerjemahkan dengan kata ser Pak. New International Version, New Living Translation, English Standard Version. Lihat semua. The woman said to him, Sir, you have nothing to the water with. And the well is deep. Coba lihat. Engkau tidak memiliki tidak memiliki alat untuk mengambil air itu.
Dan sumur itu begitu deep, begitu dalam. Disebutkan apa? Sir, Sayyid, Adoni, Kurios. Coba cek teksnya. Ya kan? Pak Ali. Nah, Ini kalau gini Pak, ini kalau bahasa sebentar. Inggrisnya. Coba perhatikan dengan teks Arabnya tadi. Apa Oh iya. disebut Sayyid? Ya kan? Yang saya baca tadi Sayyid. Kemudian teks Arabnya Quran juga sama. Kemudian bahasa Ibraninya coba lihat sama. Wetomer Elive, ya, Haisha Adoni. Disebutkan Adoni, itu saya tunjuk dengan tangan saya itu. Wetomer Elive Haisha. Dan seorang perempuan itu Elive kepadanya, seorang perempuan itu berkata Elive kepadanya Haisha, yakni perempuan. Dan telah berkata maksudnya. Wetomer dan telah berkata. Elive kepadanya. Siapa yang berkata kepadanya itu? Haisha, seorang perempuan. Adoni, tuanku, hen en leha keli. Ini menarik kalau dikaji dari sisi bahasa. Artinya kalau kita konsisten, Yohanes atau Yahya itu Adon. Yesus juga Adon. Ya. Yahya atau Yohanes itu Sayyid. Yahya itu juga Adon. Yohanes itu Kurios. Yohanes juga Kurios. Nah, kalau Kurios itu Tuhan atau Tuan? Tergantung Pak yang nerjemahin, Pak. Nah, yang menarik begini. Kita akan tahu dari semua data ya, dari semua data narasi yang berkaitan dengan Yohanes. Yohanes itu selain disebut Adon, juga disebut sebagai nabi. Itu seakan-akan saling melengkapi. Adon nabi, nabi Adon. Itu untuk Yahya. Di dalam Quran dia disebut Sayyid, juga disebut nabi dalam Quran. Dalam terjemahan Ibrani dia disebut Adon, juga disebut seorang nevi. Ya, dalam bahasa Quran bahasa Yunani dia disebut prophetes. Saya lupa teksnya itu. Saya cek dulu. Dia disebut dengan sebutan apa ini? Prophetes. Jadi dia disebut prophetes. Dia seorang nabi. Sekaligus dia seorang kurios. Itu Yohanes. Sementara Jesus Christ juga disebut kurios, juga disebut sebagai prophetes. Nabi juga, Pak. Nabi juga. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Adakah tokoh lain yang dia bergelar seorang nabi, tapi dia juga bergelar seorang kurios atau seorang Adon? Kita cek tokoh yang paling sentral diakui oleh 3 agama besar. Siapakah dia? Abraham atau Ibrahim. Coba Pak Dendi bisa cek. Ada tokoh ini disampaikan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Coba cek di situ. 1 Petrus 3 ayat 6, Pak ya. Ya, 1 Petrus 3 ayat 6. 3 ayat 6. Coba cek. Saya bacakan atau saya tampilkan nih, Pak? Dibaca dan ditampilkan lebih enak. Boleh. Kemudian kalian Kejadian 18 ayat 2. Kejadian 18 3 ayat 6, kemudian Kejadian 18 ayat 2. Bahasa Indonesianya aja dulu. Ya, sebentar Pak ya. Ini yang 1 Petrus 3 ayat 6 nih, Pak. Ya. Tolong ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Di sini tuannya nih, Pak. Ya. Ini siapa yang disebut sebagai tuannya? Yang berkata ini siapa? Yang berkata ini adalah Sarah. Ya. Sarah berkata bahwa Abraham itu bukan sekedar sebagai suami, tapi juga sebagai tuannya.
Nah, coba cek dalam bahasa Ibrani, itu juga disebut Adon. Ya. Jadi Abraham itu disebut Adon. Bukan hanya sekedar seorang suami, tapi juga sebagai tuan bagi Sarah. Sekali lagi, Abraham atau Ibrahim itu dia disebut sebagai seorang tuan. Coba cek nanti bahasa Yunaninya. Iya, Pak. Itu akan tahu bahwa dia disapa sebagai tuan. Apakah dia Sarah itu tidak tahu bahwa dia adalah Tuhan atau tuan? Bahwa Abraham itu Tuhan atau tuan bagi Sarah. Nah, tentu saja ini menarik untuk diperbincangkan. Kemudian Kejadian 18 ayat 2. Kejadian 18 ayat 2. Kejadian 18 ayat 2. 18. Nah, coba ayat 2 itu ketika Saya ia bacakan ya, Pak. mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini informasi berkaitan dengan malaikat yang datang kepada Abraham. Nanti ayat yang ketiga itu, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Dia menyapa siapa? Dia menyapa malaikat itu dengan sebutan Tuan. Nah, apakah ini yang dimaksud adalah Tuhan atau Tuan? Abraham menyebut ya malaikat yang datang itu sebagai Tuhan atau Tuan. Nah, ini perlu dipikirkan. Tapi yang jelas tadi 1 Petrus pasal 3 ayat 6, Abraham disapa oleh Sarah dengan sebutan tuannya. Tuannya Sarah. Selain sebagai tuannya Sarah, Kejadian pasal 20 ayat 7, Pak Dendi. 20 ayat 7. 20 ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Siapa yang disebut sebagai nabi di sini? Abraham. Jadi Abraham itu punya 2 gelar, punya 2 jabatan. 1 sebagai nabi, 2 sebagai Adon. Yahya sebagai nabi, Yahya sebagai Adon. Yesus Kristus sebagai nabi, Yesus Kristus sebagai Adon. Nggak perlu saya sebutkan ayat-ayatnya, banyak sekali. Kalau Yesus itu sebagai nabi, juga sebagai Adon. Yahya juga disebut sebagai Adon. Dan juga sebagai nabi. Nah, kita lihat juga Daud, apakah dia seorang nabi? Jawabannya ya. Pak Dodi tahu ayatnya di mana? Kalau Daud itu seorang nabi. Ada orang nggak percaya kalau Daud seorang nabi? Itu ramai itu, Pak. Gini, Pak. Ini Pak. Nah. Sebentar, saya screen dulu sebentar, Pak. Nah, ini yang jelas bukan dalam Quran ya. Kalau Quran bukan. Jelas Daud seorang nabi. Tapi ada yang mengatakan Daud bukan nabi. Nah, ini kelihatan. Kisah para Rasul 12 ayat 29-30. Ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Jadi ini bicara mengenai Daud. Ini kalau tidak salah, ini ucapan siapa ini ya? Seorang martir kalau nggak salah. Seorang martir. Bapak bangsa kita, ia telah mati dan dikubur. Daud itu bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi dia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Bahwa ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi Daud itu nabi atau bukan? Nabi. Menurut apa? Perjanjian baru. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan Daud bukan nabi,
bahwa Quran itu keliru kalau menyebut Daud seorang nabi, berarti yang salah ini yang Qurannya atau yang makan? Nah, Yang itu perlu jelas, dipertanyakan ya, Pak ya. yang jelas Quran mengkonfirmasi Daud itu seorang nabi, sebagaimana Perjanjian Baru, kisah para rasul menyebutkan Daud seorang nabi. Kalau Daud seorang nabi, apakah dia seorang tuan juga? Apakah dia seorang tuan juga? Iya, Pak. Jawabannya, ya, dia seorang tuan. Dan itu disebutkan dalam Mazmur bahwa Daud itu seorang tuan. Ayatnya Pak Dendi tahu? Duduklah di sebelah Tuhan berfirman kepada tuanku, duduklah di Ini, sebelah Pak. kananku. Nah, di mana itu? Matius 2244, Nah, Markus ya itu. 1236, ya, Nah, Lukas Matius 20:42. 22:44. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kaki. Di kitab Markus ada, Injil Markus, Lukas juga ada, kisah para rasul juga ada. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Daud. Sebagaimana yang dikatakan dalam kisah para rasul. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Jadi siapakah yang disebut tuanku di sini? Daud. Daud adalah disebut tuan, dan itu dikonfirmasi dalam Mazmur. Sebetulnya ini kutipan dari Mazmur. Kutipan Ya, dari betul, Pak. Mazmur. Kalau kita cek itu ketika menggunakan istilah tuanku itu disebut Adoni. Disebut Adoni. Jadi kalau begitu Daud juga seorang nabi, dan dia juga disebut atau disapa sebagai tuan. Jadi paling tidak di sini ada beberapa informasi. Orang pertama yang disebut sebagai tuan dan nabi itu adalah Abraham. Orang kedua yang disebut sebagai tuan dan nabi adalah Daud. Orang ketiga yang disebut sebagai tuan dan nabi adalah Yohanes atau Yohanan. Orang keempat yang disebut sebagai tuan dan nabi adalah Yesus Kristus. Kalau begitu, Yesus dan Yahya itu Tuhan atau tuan? Pak Dendi sendiri harus jawab itu. Kalau menggunakan kata yang sama, gelar yang sama, seharusnya maknanya sama. Tapi coba kita cek. Kalau yang Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 disebutkan tuanku. Tapi Injil Lukas pasal 1 ayat 43 disebut ibu Tuhanku. Jadi LAI salah terjemah atau bagaimana? Padahal kata yang dipakai sama. Tapi apa penerjemahan bisa beda? Coba bandingkan Lukas pasal 1 ayat 34 atau 43 tadi ya. 43, Pak. Dengan Yohanes pasal 4 ayat 11. Lukas pasal 1 ayat 43, Yohanes pasal 4 ayat 11. Coba ditampilkan dua-duanya. Coba di layar, tampilkan. Ini yang Yohanes 4:11 ya, Pak ya? Ya. Kata perempuan itu kepadanya. Mana tadi? Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, disebut Tuhan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Itu Pak Dendi ambil dari versi mana? Saya ambil dari versi ini. Ini yang Perjanjian Baru LAI terbitan tahun ini TB, Pak. Terjemahan baru, Pak. 1990. Terjemahan baru. Iya, ini terjemahan baru nih, Pak. Bentar, saya cek. Di tempat saya itu pasal 4 ayat 11 bunyinya begini. Bentar. Oh iya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Pakai istilah Tuhan ya. Kalau Iya, istilah Pak. Tuhan, kira-kira orang ini paham enggak bahwa dia itu Tuhan atau bukan? Si perempuan ini loh. Udah perempuan gitu, ini kira-kira langsung paham kalau dia itu Tuhan.
Makanya tadi saya mau nanya Pak Ali gini Pak, perempuan itu bisa memanggil Yesus Tuhan itu tahu dari mana gitu Pak, kalau Yesus itu Tuhan Nah, gitu Pak? makanya, padahal nggak pernah bertemu kan, tidak pernah menjadi murid, tidak pernah Ya, diajarkan kepadanya. Tiba-tiba pada saat pertama kali dia bertemu, langsung menyebut dia Tuhan. Ini ada nah, sesuatu terjemahan yang kira-kira perlu direnungkan ulang ataukah tidak. Ini penting juga karena eh, penggunaan istilah bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, kemudian bahasa Arabnya jelas dikatakan Sayyidi, Sayyid, hmm, ya kan? iya Kalau betul Pak. dikatakan Sayyid, kalau bahasa Inggrisnya Sir, kalau Sir dan bahasa Indonesianya kan Tuan, tapi Nah, ditambahkan huruf H di situ, jadi Tuhan. Tapi kalau justru, maksudnya Tuhan di situ orang yang dimuliakan sih tidak masalah. Sebagaimana Yohanes juga disebut Tuhan ya nggak masalah. Sebagai orang hmm, yang dimuliakan, ya kan? Karena saya begini melihat ada apa ya, Kristen Saksi Yehova hmm, itu menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan di situ bukan sebagai Tuhan yang disembah, tapi hmm, sebagai orang yang punya otoritas, orang yang mulia, Tuhan. Sebagaimana Yahya juga disebut Tuhan atau hmm. Yohanes itu disebut Tuhan, tapi orang yang dimuliakan. Jadi Bukan Pak, bukan itu orang yang Pak. disembah. Pak Ali, Kenapa? ini ada pertanyaan sedikit tuh Pak. Kalau Ya. kita lihat versi bahasa Inggrisnya Pak ya, kata kurios di situ kan diterjemahkan menjadi sir Pak ya. Betul kan Pak ya? Sedangkan Hmm. di LAI yang terjemahan baru kan diterjemahkan menjadi kata Tuhan ya Pak ya. Hmm. Sekarang kalau orang awam Pak baca begini Pak ya. Kalau di Amerika gitu Pak ya, kalau di militer, itu kan seorang tentara kan dia akan harus tunduk 100% kepada komandannya gitu kan Pak. Jadi Hmm. kalau dia terima perintah nih Pak, dia kan jawabnya gini Pak, Sir, yes sir gitu kan. Nah, Bisa nggak Pak terjemahin Tuhan, ya Tuhan gitu. yes, sir. Kan Bahkan nggak mungkin Sir, yes sir mengatakan dia gitu kan sebagai Pak. Tuhan. Ya, memang ini ada kendala bahasa memang. Kalau kita membaca teks ini hati-hati, kita bandingkan antara yang bahasa Semit, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya, tidak ada masalah di situ. Apalagi sebutan bahasa Ibraninya itu jelas pakai istilah Adoni, bukan Nah, Adonai. Kalau Adonai itu hanya untuk Tuhan semata-mata, Hashem semata-mata. ya, Hanya ya. untuk Yod He Vav He atau YHWH itu. Itu Adonai. Tapi kalau disebut Adoni, itu bisa untuk Yakob. Esau Hmm, menyebut Yakob itu dengan sebutan Adoni, Tuan. ya, Kemudian Sarah menyebut Abraham juga sebutan Adoni, Tuan. iya. Kemudian dalam bahasa Arab, Quran yang bahasa Arab disebutkan Sayyid. Dalam bahasa Arab terjemahan Ibrani juga disebut Adon, Nah, Tuan. kalau Artinya itu jelas bahwa itu menunjuk pada jabatan kemuliaan, bukan sebagai dia yang menciptakan segala sesuatu atau Hashem itu sendiri atau Yod He Wav He itu sendiri. Itu hmm. jelas tuh bahasa Arabnya jelas, bahasa Ibraninya jelas. Jadi kalau bahasa Semit itu jelas itu. Tapi kalau bahasa Indonesia ini kok malah tidak jelas malahan. Iya kan? Malah tidak Ya, jelas. tapi masalahnya Tuhan yang dengan H ini khusus untuk Yesus Pak kalau di perjanjian baru Pak Ali. Argumentasinya apa? Nah itu, nah itu Argumentasinya kan harus jelas. Apakah iya karena dia itu. punya mukjizat baru disebut dia disebut Tuhan pakai H karena menghidupkan orang mati, karena bisa menyembuhkan orang orang yang penyakit lepra, apa karena dia apa istilahnya berjalan di atas air, punya mukjizat macam-macam yang luar biasa, maka dia dibedakan harus ada tambahan huruf H menjadi Tuhan. Sedangkan Yahya tidak atau Yohanes tidak. Apakah syarat seorang nabi itu harus punya mujizat? Dulu Nah, ada video Saifuddin Ibrahim itu iya. yang jadi murtadin itu. Seseorang menjadi nabi itu syaratnya tiga. Kalau tidak lolos tiga syarat tidak berhak disebut sebagai nabi.
Pertama, dia harus dinubuatkan. Kedua, Ya. dia harus bernubuat. Ketiga, dia harus punya mukjizat. Nah, terus Ya. kalau Nabi Ketiga. Daud di Bible mukjizatnya apa, Pak? Nah, makanya syarat Ibrahim ini kan sebetulnya bagaikan buah simalakama. Kalau dia menyaratkan bahwa seorang nabi itu tiga hal syaratnya, harus dinubuatkan, bernubuat, dan punya mukjizat. Apakah semua nabi itu punya mukjizat seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim? Kita cross check dalam Alkitab sendiri. Pertama, Ibrahim menurut Alkitab Perjanjian Lama tanah, dia disebut sebagai tuan dan dia disapa sebagai nabi. Pertanyaannya, apa mukjizat Abraham di situ? Ada nggak disebut? Tidak ada satupun mukjizat Abraham. Tapi kenapa berani mengatakan dia seorang nabi? Iya. Ya kan? Kalau konsisten bahwa seorang nabi itu harus punya mukjizat, tunjukkan satu mukjizat Abraham yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Apa buktinya? Tunjukkan satu mukjizat yang pernah dilakukan oleh Abraham. Kalau dia seorang nabi. Kalau tidak, berarti syarat yang diajukan oleh Saifuddin Ibrahim gugur demi hukum. Kedua, Daud disebut sebagai nabi dalam Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru. Kalau seorang nabi harus punya mukjizat, tunjukkan satu mukjizat yang Daud pernah lakukan. Apa mukjizatnya? Kalau seandainya iya dia punya mukjizat luar biasanya adalah istrinya 1000 berapa itu? Yang 1000 kan bukan Salomo, Pak. Kalau Daud berapa istrinya? Yang Daud berapa ya? Enggak sampai 1000, Pak. Berarti nggak punya mukjizat dong. Hah? Berarti nggak punya mukjizat dong Daud. Berarti nggak ada satupun kan mukjizat yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Kalau Daud setidaknya ada 18 istri, Pak, serta 10 gundik yang tercatat, Pak. Nah, masa itu mukjizatnya? Kan nggak mungkin mukjizat itu. Artinya kan tidak ada informasi bahwa dia punya mukjizat yang ditampilkan dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nggak ada satupun. Berarti syarat yang diajukan Saifuddin Ibrahim gugur demi hukum. Berarti syarat itu syarat mengada-ngada. Iya. Contoh ketiga, Yohanes. Yohanes itu nabi, tapi apakah dia punya mukjizat? Dalam Perjanjian Baru disebutkan nggak dia punya mukjizat? Tidak ada satupun mukjizatnya. Kalau seandainya dia disebut punya mukjizat, satu-satunya mukjizat terbesar dia membaptis Yesus Kristus di Sungai Yordan. Kalau seandainya itu dianggap sebagai mukjizat. Membaptis di Sungai Yordan, Pak, baptisnya, Pak? Kalau dalam Injil Matius, Markus, Lukas memang ada informasi beda. Yang satu di Sungai Yordan, yang satu di sungai apa itu? Dekat Sungai Yordan. Jadi kalau sebetulnya di Yohanes 1 ayat 28, Pak, itu adanya di Betania, Pak, seberang Sungai Yordan, Pak. Di Betania. Tapi kalau di Injil yang lain di mana? Di Sungai Yordan. Kalau Matius dan Markus menyebutkan di Sungai Yordan. Kalau Yohanes 1 ayat 28 menyebutkan di Betania seberang Sungai Yordan, Pak. Berarti kalau begitu yang betul dia dibaptis di Sungai Yordan atau di Sungai Betania dekat Yordan? Kalau saya nanyanya mana yang salah, Pak? Kalau Pak Dendi itu mau ke Surabaya atau mau ke daerah dekat Surabaya, apakah sama dengan Surabaya? Nah itu, kalau saya nanya mana yang salah, Pak? Nah itu loh, berarti Pak. Ada sesuatu yang beda informasinya. Ya. Tapi yang jelas sama-sama bicara mengenai dia dibaptiskan. Ya. Tapi seandainya dia dibaptiskan, itulah mukjizat terbesar dari Yohanes Pembaptis, yakni membaptis Yesus di Sungai Yordan. Kalau seandainya itu dianggap mukjizat, tapi apakah betul itu mukjizat Yohanes? Kan tidak ada. Kalau Yesusnya dianggap Tuhan, ya mukjizat, Pak, karena orang bisa membaptis Tuhan, Pak. Ya nggak apa-apa. Itu salah satu mukjizat terbesar berarti. Kalau seandainya dianggap mukjizat, tapi lagi-lagi, apakah itu mukjizat atau bukan? Itu masalahnya, ya kan? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Abraham meskipun disebut sebagai nabi, dia tidak punya mukjizat. Daud disebut sebagai nabi, dia tidak punya mukjizat. Yohanes disebut sebagai nabi, dia tidak punya mukjizat. Bahkan seorang nabiyah yang hidup sezaman masa kecil Yesus,
dalam Injil Lukas, coba dicek ya. Injil Lukas pasal 1, sorry. Lukas Pasal berapa, 2, Pak? pasal 2. Pasal 2. Pasal 2 Lukas. ayat 36. Lukas pasal 2 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia Ya. sangat lanjut umurnya. Jadi ada seorang nabi perempuan. Nabi ini, nabi perempuan, Ya. namanya Hana. Ada nggak informasi bahwa dia punya mukjizat? Mungkin tidak tercatat, Pak. Nah, sekarang kalau argumentasinya dia punya mukjizat tapi nggak tercatat. Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad itu disebut nabi atau enggak? Katanya Nabi. nggak disebut nabi, nggak boleh karena nggak ada informasi bahwa dia punya mukjizat. Bahkan pertanyaan begini, tunjukkan satu ayat dalam Quran yang menyatakan dia punya mukjizat, tunjukkan. Kan pertanyaannya begitu. Berarti kan Ya. seragam toh? Kalau konsisten seharusnya mereka harus telak semua. Ya. Jadi nggak boleh berargumen itu tebang pilih. Ya. Meskipun kita bisa mengkonfirmasi bahwa dia punya mukjizat dalam Quran. Cuma kadang-kadang mereka tidak mau memahami bahwa itu sebagai mukjizat. Oke lah kalau sepakat. Oke kalau Anda mengatakan bahwa Muhammad tidak berhak disebut nabi karena tidak ada informasi mukjizat dalam Quran menurut Anda. Kalau itu konsisten, seharusnya berlaku untuk Abraham, berlaku untuk Daud, berlaku untuk Yohanes, berlaku untuk Hana seorang nabi perempuan. Kalau itu semua tidak benar, berarti argumentasi itu pupur demi hukum. Berarti double standar, Pak ya? Double standar. Kalau double standar berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam nalarnya. Ini bicara apa adanya. Mohon maaf kalau saya agak keras bicara ini. Karena kalau bicara kebenaran, kebenaran itu tunggal. Tidak ganda. Tidak ada double standar. Kalau double standar berlaku untuk semua. Ya, betul, Pak. Kalau yang satu dikatakan nabi, meskipun tidak ada mukjizat, karena termaktub dalam kitab sucinya, sementara yang satu dikatakan bukan nabi, karena nggak ada mukjizat, karena tidak tercantum dalam kitab sucinya, ini kan double standar. Iya, betul. Belum lagi kalau bicara nubuat atau dinubuatkan. Apa betul Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan dalam Alkitab? Kalau katanya diklaim ya, Pak, katanya. Ya, tapi ayat itu kalau dilihat nggak ada satupun yang bisa dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis. Sama seperti apa nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Yesaya, kan nggak ada itu, nggak ada kaitan itu. Ini sama aja, Pak ya. Ya kan? Ya sama aja. Jadi itu aneh saja, standar ganda juga. Berarti itu namanya klaim sepihak dong, Pak, kalau begitu ya. Nah, klaim sepihak, ya. Nggak ada bukti konfirmasi, nggak ada bukti otentik yang menjadikan sebagai fakta pembanding. Masalahnya di situ. Nah, Pak, ngomong-ngomong tadi yang menyebut Daud sebagai nabi itu Petrus loh, Pak, yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Oh, Petrus ya? Petrus, Pak. Bukan Stefanus ya? Saya agak lupa sih, udah lama gak baca Alkitab masalah. Ini khotbahnya Petrus, Pak, ini, Pak. Oh, bukan Stefanus ya? Saya kira Stefanus. Oh, berarti lebih mantap lagi berarti Petrus yang bicara. Karena kalau Petrus dia salah satu murid utama dari Yesus Kristus. Ya, tidak kepala mungkin. Gereja, ya, Pak. Iya, kepala gereja. Apalagi Roma Katolik kan rujukannya kepada Simon Petrus. Artinya Simon Petrus punya apa itu istilahnya posisi sebagai tolak ukur. Jadi yang menyatakan itu ternyata Petrus. Perkiraan saya tadi itu adalah Stefanus. Ternyata Petrus. Kalau Petrus, Petrus Pak itu, Pak. Iya, khotbah Petrus. Dimuat dalam Kisah Para Rasul. Artinya apa? Fakta-fakta seperti ini dengan membandingkan begini, kita akan bicara terbuka, jujur, apa adanya. Kalau mau mengingkari sesuatu boleh-boleh saja, tapi pernyataan itu harus fair, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh standar ganda. Tapi kalau standar ganda itu yang problem.
ini yang seringkali membuat kita ini dialog tidak pernah nyambung. Kalau Ya kalau sesuatu dia, kalau iya, standar sesuatu, ganda namanya mau menang sendiri Pak kalau standar ya. ganda. Nah, itulah yang jadi masalah. Hmm, Memang namanya beda. Yohanes tidak sama dengan Abraham. Kan namanya beda. Tapi kan iya, sama-sama manusia, iya, sama-sama nabi. iya. Tapi kalau sama-sama nabi hidup di zaman yang berbeda, faktanya mereka berdua tidak punya mukjizat. Daud juga begitu. Berbeda namanya dengan Abraham, berbeda namanya dengan Yohanes Pembaptis. Berbeda zamannya, tapi kan sama-sama nabi, tapi juga tidak punya mukjizat. Tapi kenapa semuanya disebut nabi dan bisa diterima sebagai nabi? Apa Hmm. karena alasannya tercantum di dalam Alkitab? Kalau itu alasannya, berarti kebenaran sepihak. Iya kan? Oh kalau Pak Ali, kalau yang Daud menikahi Bathsheba itu bukan mujizat ya Pak ya? Ya tergantung, kalau dikatakan itu mukjizat ya boleh-boleh saja. Kadang-kadang pernyataan ini juga ditujukan kepada nabinya umat Islam loh. Iya, Nabi Hmm. Muhammad itu punya mukjizat karena istrinya banyak gitu katanya. Oh iya 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 iya. Oh jadi kalau Daud menikahi Bathsheba yang istri panglimanya itu mujizat apa bukan ya Pak ya? Ya kalau kalau dikembalikan orang yang bertanya tadi, kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya menikahi perempuan lebih dari satu orang, ya sama mukjizatnya dengan Daud yang menikahi perempuan lebih dari satu orang, bahkan melakukan hubungan di luar nikah, itulah mukjizat Daud kalau begitu. Kalau Salomo Pak istri dan gundiknya 1000 itu mujizat bukan Pak ya? Nah, itu mukjizat lebih besar lagi mukjizatnya karena istrinya banyak sekali. Ya, kadang-kadang kita ini bisa tertawa ya dengan argumentasi yang tebang pilih seperti itu. Kenapa? Iya. Kadang-kadang kita kalau dialog itu maunya itu dialog yang fair, tidak standar ganda. Tapi Ya. kalau standar ganda seperti ini jadi bahan tertawaan akhirnya. Dan itulah yang membuat kita semakin merasa tidak nyaman ketika berdialog dan itu diteruskan. Karena Ya. apa? Akan membuat kecewa satu dengan yang lain. Karena apa? Standarnya tidak sama. Iya. Tapi kalau standarnya sama, kita sepakat dengan standar yang sama, hasilnya pasti memuaskan kedua belah pihak. Hmm. Ya. Sama dengan begini, saya berargumentasi begini. Pak Dondi sepakat enggak kalau ayam itu unggas? Sepakat enggak? Sepakat Pak. Sepakat. Sepakat. Pak Dondi sepakat enggak kalau bebek itu unggas? Sepakat. Sepakat. Kalau saya Hmm. berkata begini, ayam itu unggas karena di rumah saya, bebek itu bukan unggas karena di rumah Pak Dondi. Ya, itu mau menang sendiri Pak itu Pak namanya Pak. Nah, sama seperti itu. Sama seperti itu. Bebek dan ayam itu memang beda, namanya saja beda. Ya. Tetapi genre-nya, spesiesnya itu sama, yakni jenisnya adalah unggas. Hmm. Memang tidak bisa disamakan antara bebek dan ayam, tapi itu jenisnya sama, unggas. Hmm. Yang penting kita mengakui bahwa itu jenisnya unggas, sama dengan yang saya contohkan tadi itu. Itu yang saya Hmm. maksud dialog yang setara, bukan Ya. dialog yang mau menang sendiri. Kalau menang sendiri itu debat kusir nanti akhirnya. Hmm. Saya kira ini saya bicara agak apa tidak seperti biasanya ya. Iya, iya. Tapi Tapi mudah-mudahan ketawanya jangan orang dihilangin Pak, ketawanya Pak. ya ya ya. Ya, Ya, yang saya penting kira itu Pak pesannya Dodi. tersampaikan gitu Pak Ali ya. Ya, ya, ya. Yang penting pesannya tersampaikan, tetapi kita tetap harus santai gitu Pak. Ya, santai, santai, santai. Artinya kita bisa melihat ya beberapa perbandingan dari beberapa tokoh. Abraham disapa sebagai Adon, disapa Ya. sebagai nabi. Daud disapa sebagai nabi, disapa sebagai Adon. Hmm. Yohanes Pembaptis disapa sebagai Adon, disapa sebagai nabi. Hmm. Yesus juga disapa sebagai Adon, disapa sebagai nabi. Statusnya Hmm. sama ini. Statusnya sama. Bahkan kalau kita bandingkan secara ini ya, sejajar ya. Itu antara berita yang diterima oleh Maryam dari malaikat dengan berita yang diterima oleh Zakaria dari malaikat itu sama kondisinya. Hmm. Kalau yang posisi Maryam itu adalah murni
gadis yang belum disentuh oleh seorang laki-laki. Sementara kalau istrinya Zakaria, seorang wanita yang sangat tidak mungkin punya anak karena dia statusnya sudah monopause dan apalagi mandul. Sudah. Ini konfirmasi yang sejajar. Yang pertama, murni perempuan, tapi ada kemungkinan dia bisa hamil. Ya kan? Tanpa sentuhan laki-laki. Ini yang namanya perempuan istrinya Zakaria. Itu wanita yang sudah tua, monopause, dan pada masa muda divonis sebagai manusia mandul. Ya, artinya meskipun punya status sebagai seorang suami, sangat tidak mungkin dia punya keturunan. Jadi statusnya itu sama kondisinya. Cuma beda kalau bahasa saya beda status, yang satu sudah menikah, yang satu belum menikah gitu saja. Iya. Yang satu masih muda, yang satu sudah sangat tua. Bayangkan ya, istrinya Zakaria itu sangat tua. Zakaria juga disebut sebagai Saykhan, seorang yang sangat tua. Persis seperti masa Abraham. Kondisinya. Dan ini berbanding terbalik dengan Maryam. Dan cara menginformasikannya, kabar gembira dari malaikat menurut versi Quran ya, itu bahasanya mirip itu. Coba kalau yang versi kabar gembira malaikat kepada Zakaria, bentar. Nah, kalau bahasanya kan begini. Annallaha yubashiruka biyahya. Ya. Ayat 39 itu Annallaha yubashiruka biyahya. Kalau lengkapnya ayatnya fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas solihin. Itu ayatnya, ayat 39. Nah, coba bandingkan dengan ayat 42. Wa ilqalatil malaikatu ya Maryam, dan ingatlah tatkala telah berkata malaikat itu kepada siapa? Maryam. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Itu ayat 42. Tapi ada ayat sebentar yang mirip bahasanya. Saya harus cari. Bentar ya. Bahasanya hampir mirip dengan Zakaria. 39. Oh, ayat 45. Ayat 45. 45 itu qalatil malaikatu ya Maryam. Ingatlah tatkala telah berkata malaikat kepada Maryam. Innallaha, sama kalimatnya ya. Innallaha yubashiruki bi kalimatim min ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, kalimatnya sama. Bentar. Davin. Ini untuk mau minta Davin. Seru ya. Bahasa redaksinya sama. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi kalau kepada Zakaria berkata innallaha yubashiruka biyahya, langsung menyebut nama ini. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu biyahya, biyahya. Jadi disebut namanya langsung, biyahya. Ya. Sementara pada berita yang diterima oleh Maryam, idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki. Kalau yang tadi innallaha yubashiruka. Sedangkan sekarang innallaha yubashiruki. Kenapa ki? Karena perempuan. Kenapa ka? Karena laki-laki.
Karena malaikat berkata kepada laki-laki, Zakaria pakai K. Malaikat berkata kepada perempuan, Maryam, jadi Ki. Di kalimatnya sama. Innallaha yubasyiruka, innallaha yubasyiruki. Kalau yubasyiruka bi Yahya. Kalau ini yubasyiruki bi kalimatim min ismuhu. Nah, baru disebut namanya. Ismuhu. Siapa? Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi ini gaya bahasa. Statusnya sama. Konsisten ya Pak Ali ya? Ya konsisten. Makanya nggak salah kalau Isa dalam Quran dia dianggap sebagai manusia yang sejajar dengan Yahya. Bahkan kalimat-kalimatnya mirip. Dan itu bisa dijumpai dalam surah Maryam. Kalimat-kalimatnya mirip. Nanti suatu saat kita bahas di dalam lagi pada hari Kamis nanti. Ya. Karena Pak Ali, ini menjadi saya akal ya. menanggapi Pak sedikit Pak, tadi mengenai yang Lukas 1 ayat 43 Pak. Ya. Ya. Nah, tadi kan kita tanya ya Pak ya, kenapa kok sama-sama gelarnya atau menggunakan kata yang sama kurios, di bahasa Arabnya Sayyid, tetapi yang di bahasa Indonesianya yang Yohanes menjadi Tuhan, yang Yesus menjadi Tuhan, begitu kan Pak ya? Ini Pak. Oh iya. Gimana tuh? Bisa Saya bukain Pak ya. Penjelasannya. Ya? Iya, saya bukain ya footnote-nya Pak ya. Iya. Dibacakan aja. Lukas 1 ayat 43 nih Pak. Dibaca aja nggak kelihatan saya. Nah, saya baca ya Pak ya. Dibaca aja. Nah, ini kata yang disoroti adalah Ibu Tuhanku ya Pak ya. Ya. Tuhan dalam kurung Kyrios adalah sebuah gelar ilahi yang diberikan kepada Yesus yang dibangkitkan. Nah, itulah Pak alasannya Pak. Karena padahal itu dialog antara Jesus Christ dengan perempuan Samaria yang saat itu dia belum kenal sama sekali kepada Jesus Christ, dan saat itu Jesus Christ belum wafat, bangkit dan bangkit dari kubur, belum tahu. Tapi kenapa kok bisa tahu bahwa dia disebut Tuhan? Ya, itulah hebatnya Bible. Nyambung sebetulnya. Jadi itulah hebatnya Bible, Pak. Alasan teologis sebetulnya, bukan alasan redaksi kebahasaan, tapi ada muatan teologis yang dikuatkan. Yaitu sah-sah saja sih, karena tentu saja ini akan berbeda maksudnya bila kita lihat dari versi denominasi yang lain, misalnya dari kelompok Saksi Yehova atau kelompok Unitarian, pasti argumentasinya beda. Sama satu lagi Pak, 1 Korintus 8 ayat 6 Pak, ini juga sangat menarik sebenarnya Pak. Karena di situ ada dua gelar Pak ya. 1 Korintus 8 ayat 6, sebentar Pak ya, saya tampilkan ya. 1 Korintus 8, 6. Iya. Nah, ini udah. Iya, betul. Admin bisa tolong tampilkan nggak ya? Nah, ini Pak. Di situ kan ada kata theos dan kata kurios ya Pak ya? Kata kyrios ya, ada theos dan kyrios. Iya, itu ada heis theos dan ada heis kyrios. Heis kyrios, Yesus Kristus dihotapantakai heis di auto. Ya. Ya, betul. Artinya di situ kan ada 2 title nih Pak. Apakah 2 title itu kalau menurut bahasa Yunaninya, apakah 2 title itu setara gitu Pak, atau setingkat gitu Pak? Oh enggak, ini merujuk pada person yang berbeda. Kalau dikatakan alehmen heis theos, alehmen heis theos itu merujuk kepada Allah Bapa istilahnya. Ya. Kepada Adon, maksud saya kepada Adonai, kepada Hashem. Sementara yang kedua disebut heis kyrios, Yesus Kristus, itu merujuk kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, dalam arti satu penguasa
satu tuan gitu. Karena kalau dirujukkan ke ucapannya Yesus sendiri dikatakan orang tidak boleh bisa apa ya mengabdi pada dua tuan kalau nggak salah. Saya Ya. lupa ayatnya. Boleh nggak Pak lihat Ya, yang di tadi Pak, yang di apa namanya, yang ada bahasa Arabnya Pak, untuk yang yang Bible mana? bahasa Arabnya. Sebentar. Berapa itu? 1 Korintus ya? 1 Korintus 8 ayat 6. Oh, yang ini nggak ada apanya. Yang Perjanjian jilid baru. 2 berarti saya harus cari. Oh ya Ada ya, di sudah sana, Pak, harus nggak apa-apa cari. Pak. Ini yang jilid 1, ada yang jilid 2. Ini sampai Yohanes saja, Injil Yohanes. Oh Iya. ya, kan pertanyaannya jadi begini Pak. Apakah gelar kurios itu sederajat dengan gelar teos gitu Pak ya? Kalau memang bahasa Indonesianya menerjemahkan kurios dengan Tuhan, yang artinya adalah sesembahan, apakah Tuhan di sini mempunyai arti yang sama dengan artinya Tuhan yang maha kuasa gitu kan Pak, pertanyaannya jadinya ya. Karena yang Ya, teos diterjemahkan dengan Allah, yang artinya atau dikonotasikan sebagai Tuhan yang maha kuasa, tetapi untuk Yesus juga menggunakan kata Tuhan, tetapi apakah itu sama gitu Pak? Apakah sama-sama Tuhan yang maha kuasa gitu kan? Kalau dari sisi bahasanya Pak Ali bisa tolong bantu jelaskan gimana Pak ini Pak? kalau dilihat dari bahasa Yunani memang agak susah membedakan. Karena begini, kalau bahasa Yunaninya, Theos itu hanya untuk Hashem, untuk Hmm, Yod-Heh-Vav-Heh, hmm, untuk Yehovah lah kalau bahasa ya, yang umum. ya. Itu Theos. Dan itu tidak bisa dialamatkan kepada Jesus Christ. Tidak bisa. Ya, Itu konteksnya. Kemudian kalau Kurios dalam tanah versi Septuaginta, hmm, itu bisa untuk eh, Abraham, hmm, bisa untuk Daud, hmm, bisa untuk lain-lain, termasuk bisa untuk Yakub atau Israel, Kurios. hmm, Bisa. hmm, Tetapi kalau bahasa Ibraninya itu jelas membedakan. Kalau asalnya itu Adonai, Adonai itu untuk Hashem, hmm, Yunaninya jadi Kurios memang. Tapi untuk hmm. Adoni, Adoni bukan Adonai, Tuhan. Adoni untuk Yakub, Tuhan, juga jadi Kurios. Oh, Jadi untuk bahasa Yunani emang agak susah. tidak Buat ada Ibrani pemisahan yang jelas ya Pak tidak ya? ada pemisahan yang jelas. Tapi kalau untuk apa itu, untuk bahasa Ibraninya jelas itu. Hmm. Karena kalau di sini saya cek yang bahasa Ibrani sebentar ya, sebentar. Supaya lebih enak. Saya ambilkan dulu aja sebentar ya, sebentar. Boleh, boleh Pak, boleh Pak. Baik, sambil menunggu Pak Ali mengambil buku referensinya, saya ingin mengingatkan kembali ya bagi para pemirsa, di tengah-tengah asiknya kita menikmati kajian dari Pak Menaim Ali, jangan lupa yang ingin menyisihkan rezekinya, silahkan bisa mengirimkan ke rekening Yayasan Pembina Mualaf di Bank Syariah Mandiri di nomor kode bank 451 11 88 88 99 95 dan mengirimkan bukti transfernya ke nomor handphone 0812 3280 2080. Kita lanjut ya. Pak Ali sudah kembali. Silakan Pak Ali. Ya, saya ambil teksnya yang bahasa Ibrani dan bahasa Arab sebentar. Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8 ayat Korintus 6, Pak. 1 Korintus. Risalah Bulus ar-Rasul al-Ula ila ahli Korintus. Sebentar. Jadi surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. Iya. Pasal 8 ya. Ya, pasal 8 Pak ayat 6. Ya. 8 8 ayat 6. Nah, ini kalau bahasa Arabnya bunyinya begini.
Lakin lana ilahu wahid al-ab alladhi minhu jami' al-asya. Akan tetapi bagi kita ilahun wahid, satu Tuhan yang satu atau ilah yang satu. Hmm. Jadi kalau di sini disebutkan lakin lana ilahun wahid. Akan tetapi bagi kita ilah yang satu, ilahun wahid, ilah yang satu, bukan Allah yang satu ya. Itu title ya, Pak ya? Ilahun, ya Ilahun tadi title, title ya, Pak ya? bukan proper name. Ya, ya. Ilahun wahid. Al-ab sang bapa, Hmm. alladhi minhu yang darinya jami'il asya segala sesuatu. Wa nahnu lahu dan bagi kami lahu wa rabbun wahid. Nah, di sini pakai istilah rabbun, wa rabbun wahid Robun. dan satu bisa tuan, bisa Tuhan, Nah, rabbun. ya. Karena dalam bahasa Arab itu juga bahasa Arab Quran, Rabb itu juga bisa bermakna tuan maupun Tuhan. Ya. Oh, tadi ya. Bentar. Wa nahnu lahu wa rabbun wahid dan satu Rabb yang satu Yesus al-Masih yakni Yesus Kristus alladzi bihi jami'il asya yang dengannya segala sesuatu. Nah, jadi pakai istilah Rabb di sini. Nah, coba kita cek yang bahasa Ibraninya. Ibrani. Di sini pakai ini menarik ayat ke-6 ya. Itu pakai istilah we'adon ehad. Pakai istilah we'adon ehad. Yeshu Hamoshia. Pakai istilah we'adon ehad Yeshu Hamoshia. Ya. Ini disebutkan begini. We'adon ehad Yeshu Hamoshia asher haqqal darhu. Disebutkan segala sesuatu berasal. Jadi di sini pakai istilah Adon, sama seperti Yahya. Yahya disebut Adon, bukan Adonai. Yahya disebut Adon. Dalam bahasa apa? Bahasa Ibraninya. Sama seperti Abraham disebut Adon juga. Ya. Berarti coba Pak, kita ini bisa perhatikan Pak. Berarti kita bisa membaca versi Ibraninya ini. Adon itu hanya khusus kepada selain Tuhan sendiri. Tapi kalau untuk Tuhan Hashem atau Yod-Heh-Vav-He itu Adonai, bukan Adon. Jadi jelas di sini. Ya. Jadi Adon itu lebih netral. Kalau bahasa kita ya sama dengan Sir atau Sayyid atau Tuan sudah jelas. Atau Lord juga bisa sebetulnya. Iya, iya. Lord juga Charles bisa Tuhan, juga bisa Tuhan ya Pak ya? Iya. Lord Charles dan sebagainya. Coba Pak, saya punya transliterasi nih Pak, yang dari bahasa Ibrani kuno, Ibrani yang modern, sama Yunani nih Pak. Minta tolong nih operator bisa share. Nah ini Pak. Oh ini pakai Paleo Hebrew ya, Ancient Hebrew. Ya. Ini pakai Ancient Hebrew. Apa yang ditanyakan apanya? Ya, yang tadi kita sudah lihat bahwa ada apa? Adon itu Pak. Iya ini betul. Ini pakai istilah Adon. Adon ehad Yeshu ini Yahushua, ini pakai Yahushua. Kalau tadi Yeshua. Ya. Kalau tadi yang saya baca Yeshua, Hamoshia. Ini Adon ehad Yahushua Hamoshia. Ya Adon. Iya, Adon. Sama seperti Yahya atau Yohanes, Adon. Ya. Jadi kan artinya di sini ada dua gelar yang berbeda apa ya Pak ya? Berbeda nature ya Pak ya? Subjek. Yang satu gelar yang tidak bisa dialamatkan kepada siapa-siapa kecuali satu pribadi itu. Yang satu lagi title yang bisa dualisme makna ya Pak ya? Iya, betul. Yang jelas ini referennya merujuk pada dua subjek yang berbeda. Satu kepada Adonai, yakni kepada Hashem, kepada Yod-Heh-Vav-He, kepada Elohim Israel. Yang satunya lagi itu kepada Yeshu Hamoshia yang disabas sebagai Adon.
Ya. Dan ingat, istilah Adon ini tidak bisa dialamatkan kepada Yod He Vav He. Yang bisa dialamatkan kepada Yod He Vav He bukan Adon, tapi Adonai. Nah itu jelas itu kalau bahasa Ibraninya. Ya, terima kasih banyak Pak Ali terangannya Pak. Udah Ya. punya Pak yang transliterasi begini Pak? Oh enggak punya. Saya lebih nyaman pakai yang Hard copy ya Pak? printing saya. Ya langsung bukti otentik. Saya nggak mau Ya. pakai yang apa? Soft Yang copy. soft copy. Saya harus otentik teksnya. Ya. Yang printing. Baik Pak, ada lagi Pak yang mau jadi tambahan Pak malam hari ini? Ya saya kira itu Sebelum kita saja. tutup Pak. Jadi kesimpulannya begini. Baik itu Abraham, Daud, kemudian Yohanes Pembaptis, maupun Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu semua disapa dengan dua gelar, yakni sebagai Adon dan sebagai Nabi. Otomatis di sini tidak ada kaitan dengan unsur ketuhanan. Tidak ada kaitan dengan unsur keilahian. Dan kata yang dipakai itu konsisten. Baik yang versi bahasa Ibrani maupun versi bahasa Arabnya. Ya. Nah, ini harus dipahami. Terus yang kedua, kenapa terjadi perbedaan pemahaman Adonai dan Adoni atau Adon? Karena memang dalam bahasa Ibrani itu sangat ketat dalam penggunaan istilah tersebut. Kalau Adonai itu hanya khusus untuk Hashem, Yod He Vav He. Sedangkan Adoni atau Adon itu bisa dialamatkan untuk yang lain-lain. Itu ketatnya di situ. Ya. Kalau bahasa Yunani memang tidak begitu ketat, karena memang itu kata yang satu-satunya untuk mewakili objek yang berbeda. Meskipun orang Yahudi tahu ini untuk pencipta segala sesuatu, ini untuk yang diciptakan, tahu bedanya. Meskipun menggunakan istilah yang sama, kurios, sama. Karena istilah kurios itu netral sebetulnya, baik untuk Tuhan maupun untuk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Coba nanti suatu saat mungkin minggu depan ya, kita akan coba lihat teks Septuaginta. Penggunaan istilah kurios itu untuk siapa saja. Apakah untuk Yakub atau untuk yang lain, coba kita cek. Mungkin ini harus dilanjutkan part 2, ini part 1 lah. Oh iya, waduh, part 1 aja udah segini panjang Pak. Part 2 nanti bisa lebih panjang lagi Pak Ali. Saya tuh sebenarnya lagi nunggu kajian dari Pak Ali ini mengenai perbandingan antara tanah Israel dan tanah Samaritan, Pak, sebenarnya ini, Pak. Wah, itu kalau itu lebih itu. Yang ini loh, Pak. Itu. Itu sudah punya ya Pak Dondi ya? Nah, udah datang nih, Pak. The Torah Jewish and Samaritan version compare. Itu ada Ibraninya. Torah Girsa Somronit sebentar. Torah Girsa Yehudit Girsa Somronit Behasuva. Itu bahasa Ibraninya itu. Itu nggak ada nikutnya itu. Kalau nggak ada nikut susah. Kalau nggak ada nikut susah. Ibaratnya baca bahasa Arab kalau nggak nyantri di pesantren susah juga kalau nggak ada. Tapi gini Pak, ini yang di sebelah sini Pak ada nikutnya Pak. Oh iya, itu yang Samaritan. Iya, Samaritan. Yang di sebelahnya lagi tidak ada nikutnya Pak. Yang ini, maaf. Yang ada nikutnya tadi itu yang Masoret. Kalau yang ini yang Samaritan, ya ini yang Samaritan. Nah, dan ini itu ada ini yang perbedaan-perbedaannya ya Pak ya? Ya, itu yang perbedaan-perbedaan. Ya. Iya. Banyak sekali itu perbedaan. 6.000 Pak. Oh, lebih. Lebih. Ini yang saya tunggu-tunggu nih Pak. Kajian dari Pak Ali nih Pak. Jadi nanti itu akan kita baca secara sistematik. Kita bandingkan antara Masyora, versi Masoret, dengan versi Samaritan. Itu akan kita bandingkan. Yang Masyora sendiri ada 2 versi lagi. Yakni versi Ben Asher dan versi Naftali. Oh. Beda lagi. Meskipun sama-sama Masyora, beda lagi. Ada. Yang banyak digunakan yang versi mana Pak? Kalau yang Masyora Ben Asher. Oh, Ben yang Asher. Naftali jarang dipakai. Tapi orang Yahudi paham itu. Oh, ini versi Ben Naftali, ini versi Ben Asher.
Jadi jangan dibayangkan Taurat itu satu, meskipun agamanya macam-macam, mau agama Yahudi, mau agama Kristen, mau agama Samaria, Tauratnya satu sama bacaannya. Itu berarti dia menipu diri sendiri. Taurat itu ada bermacam-macam, bukan satu. Iya Pak, itu waduh sangat menarik itu sebenarnya Pak. Karena Untung yang Pak sudah Doni saya punya itu baca, ya. iya, karena yang sudah saya Ya. baca beberapa ayat aja Pak, itu artinya totally different Pak. Oh, totally different. Iya, Ya, betul. aduh saya juga kaget Pak loh. Kalau yang di tanah Israel diceritakan ya Pak ya, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa Nabi Musa mempunyai istri Pak, maksudnya istri kedua gitu Pak ya, yang disebut dengan perempuan Kus gitu Pak. Ya, ya. Tapi yang di Samaritan ternyata bukan itu Pak artinya Pak. Nah loh, gimana dong Pak? Ya, nanti suatu saat. Nah, belum lagi Pak mengenai keledai liar kan Pak, kita sering dengar kan? Oh iya, nah, betul. Nah, Di gara-gara situ keledai disebut liar ini, para, nah disebut gara-gara para. keledai liar ini perspektifnya orang Kristen kepada Islam Jelek. itu wah, cukup negatif ya Pak ya, gara-gara Ya. keledai liar gitu. Padahal Ya. kalau yang di Samaritan artinya bener-bener beda Pak. Beda, bukan itu maksudnya. Nah, itu loh Pak, kita tunggu Pak kajian dari Pak Ali Ya, ini Pak. ya nanti suatu saat. Kadang-kadang Pak Dondi menggebu-gebu ini. Iya Pak, nggak sabar Pak. Baik, ada lagi Pak Ali? Kalau tidak, Saya kira itu aja. cukup malam ini. Saya kira cukup ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas pencerahannya malam hari ini. Aduh, sangat menarik nih. Sayangnya waktu juga yang harus menghentikan kita. Jadi mudah-mudahan nantikan kajian berikutnya dari Pak Menahem Ali yang lebih menarik lagi, yang lebih seru lagi di minggu-minggu mendatang ya. Bagi para pemirsa, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.